Bapaknya bikin doa, anaknya bikin perang. Ditulis Joe Putra di SeaWorld.com. Menarik memang kiprah keluarga Cikeas di peta perpolitikan di tanah air. Bagaimana tidak, mulai dari bapak, ipar, besan, anak, hingga menantu secara berjemaah menduduki posisi penting dalam sebuah partai. Belum lagi jika cucu-cucu sudah punya IKTP, auto menduduki jabatan penting pastinya. Itulah yang dinamakan dinasti politik yang secara hukum diperbolehkan. Jangankan di Indonesia, negara-negara maju seperti Amerika Serikat boleh saja kok membangun dinasti politik. Kita ambil contoh mantan Presiden George Bush dan putranya George W. Bush. Mungkin itu yang memotivasi seorang Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang ingin menjadikan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk bisa meneruskan kedudukannya sebagai calon kepala negara. Bagi kita sih sah-sah saja. SBY berambisi untuk menaikkan nama anaknya menjadi calon presiden, tetapi jangan terlalu ambisius untuk berkuasa. Dengan diangkatnya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum Partai Demokrat, tentunya harapan sang mantan bisa menaikkan citra partainya, karena dengan profil sang anak yang masih muda, mantan prajurit, gagah, ganteng, dan berewokan pula dapat terpenuhi. Dengan profil seperti itu, tidak menjamin rakyat akan melirik AHY menjadi calon presiden. Selain masih hijau dalam berpolitik, jiwa leadership-nya untuk mengurus partai sangat minim. Ini bisa dibuktikan dengan kisruh di internal partai beberapa waktu yang lalu, di mana AHY masih mengandalkan kekuatan sang ayah. Dengan memiliki ketua umum seperti itu, Partai Demokrat melakukan strategi politiknya yang kontroversial. Dengan menyerang pemerintah, minus data dan fakta adalah sebuah manuver politik yang bisa mempengaruhi masyarakat, khususnya kaum kadrun. Jadi untuk mendukung partai ini, terutama masyarakat yang sakit hati dan kecewa terhadap Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya. Kekompakan kader-kader Partai Demokrat untuk membela keluarga Cikeas sangat militan, terutama jika ada pegiat media sosial maupun warganet yang menyinggung keluarga ningrat ini. Maka semua bergerak untuk bersuara sampai titik liur penghabisan. Para kader akan mati-matian membuat counter narasi, namun sayangnya selalu terjebak dengan pernyataan yang absurd, yang ujung-ujungnya dibully oleh netizen. Begini ingin perang dengan buzzer rupiah, melawan Denny Siregar saja sudah baper duluan. Gimana mau memerangi buzzer rupiah yang lain? Bahkan istri AHY sendiri turun tangan untuk membelanya. Karena bagi kita, AHY hanyalah anak pepo yang tidak berani menghadapi ganasnya netizen yang super kritis. Tetapi tunggu dulu. Ternyata Partai Demokrat dan keluarga Cikeas itu tidak sendirian, karena mereka juga punya pasukan buzzer bayaran yang siap berperang dengan buzzer rupiah yang cinta NKRI. Di saat pemerintah sedang fokus-fokusnya menangani wabah pandemi virus corona, partai ini selalu menarasikan pesimisme di tengah masyarakat. Lalu framing yang memojokkan pemerintah membuat sebagian besar rakyat gerah dengan manuver politik partai dinasti ini. Bapak, anak, dan menantu terus memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya hanya nyinyiran semata, namun tidak pernah ada solusinya.
Menarik juga dengan menonton video Rudy S. Kamri di channel YouTube Kanal Anak Bangsa yang mengatakan bahwa keluarga Akiditio menyumbang 2 triliun sedangkan SBY hanya menyumbang doa. Ini sangat menohok sampai ke ulu hati tatkala keluarga yang sederhana tanpa popularitas bisa membantu pemerintah dengan donasinya tanpa pamrih apapun. Sementara seorang SBY yang mempunyai kekayaan berlimpah hanya sebuah doa yang bisa dipamerkan di media sosial agar semua orang bisa membaca doa tersebut. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih berdoa untuk bangsa dan negara ini agar pandemi cepat berlalu, itu adalah baik. Tetapi alangkah baiknya juga berdoa di kamar dengan khusyuk dan nggak perlu diumbar-umbar di media sosial. Pada saat Sang Pepo berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara, anaknya dan menantu beserta kader-kader malah sibuk untuk berperang. Kalau berperang dengan ketidakadilan, korupsi, maupun melawan lonjakan kasus COVID-19, pasti rakyat setuju. Ini malah menabuh genderang perang melawan buzzer rupiah. Maksudnya apa? Coba. Kita sih ngakak saja ketika ada orang yang berseberangan dengan Demokrat pasti dituduh buzzer rupiah. Loh, kalau kita yang tinggal di New York berarti bukan buzzer rupiah lagi, tetapi buzzer dolar. Nih yang lebih lucu lagi, Andi Arief, kader yang pernah ditangkap karena kepemilikan sabu dan kondom bergerigi, dipilih sebagai panglima untuk melawan buzzer rupiah. Bagaimana bisa melawan buzzer rupiah sementara istri Ketua Umum Andi Arief dan kader-kader lainnya rajin memblokir akun orang yang berseberangan? Membicarakan keluarga Cikeas tidak akan ada habisnya. Keluarga yang berambisi untuk meraih kekuasaan sangat besar. Tetapi apa daya, nafsu besar tetapi dukungan lemah. Oleh karena itu, panggung pencitraan dengan manuver politik busuknya berharap banyak orang bersimpati untuk mendukung. Dengan agenda politik di mana pandemi sebagai tunggangan bisa meraup persentase suara elektoral. Tidak ada lagi yang bisa dijual untuk mengangkat suara Partai Demokrat ini. Hanya kritikan tanpa solusi, nyinyiran dan drama politik yang bisa mempengaruhi pikiran masyarakat untuk mendukung partai ini. Jadi saran kita buat Partai Demokrat, banyaklah berdoa di kamar, lalu jangan berdoa di Twitter karena Tuhan tidak suka. So, bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.